Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah sidang salatul Jum'ah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala di suasana Jumat yang mulia ini, di hari yang agung ini, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam keadaan memiliki waktu yang luang untuk hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan fardu ain, yaitu salatul Jum'ah. Semoga amal kebaikan kita yang kita kerjakan dari tadi pagi sampai hari ini dan seterusnya, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau berkenan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kesulitan dalam hidup diberikan kemudahan. Segala macam penyakit yang bersarang di badan kita semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Masih di suasana bulan Maulid, perayaan Maulid tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebanggaan kita bagi umat Islam, khususnya umat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul mengagungkan Rasulullah, yang betul-betul pengikut sejati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangan sampai memuliakan para nabi, memuliakan para rasul itu hilang ataupun lenyap dari pikiran dan hati kita. Toh kita pula merayakan hari kelahiran anak kita. Juga kita merayakan hari ulang tahun perusahaan kita. Dan alangkah mulia dan agungnya serta luhurnya akhlak kita sebagai orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Kemudian ketika datang bulan Rabiul Awal di tanggal 12 dan seterusnya, kita memperingati dengan rasa syukur kepada Allah, dengan rasa cinta yang tinggi kepada Rasulullah. Harapan tentunya agar kita betul-betul diakui oleh Allah sebagai hambanya, dan agar kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Saudara yang masih cinta memperingati Maulid, yang masih senang memperingati Maulid, jangan terkecoh dengan paham-paham yang mengharamkan Maulid. Walaupun dia Islam agamanya, tapi nanti orang semacam ini di akhirat tidak akan pernah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sudah berbuat fasik atas keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian Wahabi mereka tidak merayakan kelahiran Nabi, tapi mereka memperingati hari kelahiran imam mereka. Kalau dibandingkan dengan kelahiran Nabi kita rayakan, terus para Wahabi memperingati hari kelahiran imam mereka. Pertanyaannya, lebih mulia mana Nabi Muhammad dengan imam-imamnya para Wahabi ataupun orang-orang yang anti akan Maulid Nabi, saudara-saudara? Oleh karena itu, saudara-saudara yang senang dengan peringatan Maulid, cinta dengan perayaan Maulid, terus lakukan dan tularkan kepada istri dan anak-anak kita. Sebarkan dan sebarkan. Coba saudara pikir, apabila peringatan Maulid sudah tidak ada,
manusia akan jauh daripada agama. Kalau manusia semakin jauh daripada agama, semakin dekat daripada perbuatan maksiat, karena sudah tidak ada figur ataupun orang yang wajib ditauladani dalam pandangan hidupnya. Justru dengan adanya peringatan Maulid, kita diingatkan orang-orang yang hidup mengalami kesusahan, kemudian dia hampir putus asa, bercerminlah kepada Rasulullah. Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah mengalami hidup yang berlebihan, kecukupan pun tidak, senantiasa banyak kekurangan. Tapi toh beliau rajin tetap ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang kaya, jangan sampai lupa diri Allah, jangan sampai lupa diri kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan susah, malaikat penjaga gunung menawarkan agar gunung bisa menjadi emas. Gunung ditawarkan untuk menjadi emas agar Rasulullah bisa merasakan kehidupan yang mewah, kehidupan yang cukup seperti orang-orang yang kaya di saat itu. Tapi Nabi menolaknya. Artinya bagi orang-orang kaya yang lupa diri, sehingga hartanya membutakan matanya dengan agama, sehingga matanya membutakan matanya daripada akhlak, sehingga hartanya membutakan pikiran dan jiwanya, sehingga dia menjadi sombong. Lalu si orang kaya bercermin kepada Rasulullah, berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi contoh-contoh saudara-saudara. Makanya jangan saudara dengar orang-orang yang anti maulid, orang-orang yang mengatakan bid'ah tentang maulid. Biarkan apapun yang mereka ucapkan. Sementara toh kita merayakan maulid pakai uang kita, pakai tenaga kita, pakai tempat kita, dan tidak memakai tempat-tempat mereka. Kita kudu yakin saudara-saudara bahwa paham ahlu sunnah wal jamaah nahdiyah adalah paham yang betul-betul akan mengajak kita, menyelamatkan kita dari kesulitan alam dunia. Dan ini semuanya akan betul-betul menjadikan kita orang-orang yang betul-betul menjadi hamba Allah, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku, dan orang-orang yang mencintai aku, maka dia nanti di surga bersama aku. Inilah janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi? Sunnah Nabi ini saudara, amalan Nabi. Amalan Nabi solat 5 waktu, amalan Nabi solatul Jum'ah, amalan Nabi baca Quran, amalan Nabi kalau punya milik rezeki sedekah, amalan Nabi ketika menghadapi banyak musibah sabar, memohon meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan sifat sombong, itu amalan Nabi. Jauhkan sifat serakah, itu amalan Nabi. Hindari permusuhan di antara kita, hindari fitnah, hindari saling caci memaki dan sebagainya, hal-hal yang menyinggung ataupun hal-hal yang menyakitkan hati seseorang, itu hindarkan sejauh-jauhnya, itu daripada amalan Rasul. Kemudian berbuat sabar, kemudian bersungguh-sungguh dalam mencari usaha dunia, itu pun amalan Nabi. Sesudahnya kita kembali kepada Allah, ruku dan sujud, menjadi orang-orang yang tawadhu, kemudian menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amalan Nabi. Amalan Nabi yaitu kita merayakan hari kelahirannya, memuliakan, mengagungkan serta melestarikan daripada hari kelahirannya. Itu pula amalan Nabi, amalan para sahabat, dan amalan orang-orang soleh. Inilah saudara-saudara keyakinan yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai rapuh, jangan sampai hilang. Sekali kita memperingati maulid, seumur hidup kita, bahkan sampai akhir hayat hidup kita, akan terus-menerus memperingati maulid. Dengan memperingati maulid akan timbul giroh, semangat mencintai Rasulullah. Dengan mencintai Rasulullah, maka sungguh kita termasuk orang yang menghidupkan sunnahnya. Dan orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi adalah berhak baginya mendapatkan syafaat. Dan orang yang mendapatkan syafaat kelak nanti berdampingan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum
fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.